Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di rumah yang saat ini beribadah secara online maupun jemaat yang ada di gereja saat ini, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6, sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilakan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saat ini cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan pujian dari NKB 73. Bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Marilah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengingat bahwa di dalam hati kita mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadat mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilan-Nya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini ku angkat
sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, hati kami lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihlah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih. Dengan mengalami kasih, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami, Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni antar sesama kita. Dosa dari kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan membimbing kami, agar firman yang boleh kami dengarkan dapat kami resapi, terlebih kami mengerti dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, khotbah diberikan judul mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah sebuah kata yang indah dan syarat dengan makna. Sebagaimana judul lagu Kasih
pasti lemah lembut yang akan saya nyanyikan demikian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mendengarkan lirik pujian yang baru saja dinyanyikan tadi, bagaimana perasaan panjenengan? Tentu rasanya maknyes, rasanya aman, tentram, dan damai. Pertanyaan saya adalah, mudah atau susah untuk mewujud nyatakan kasih itu? Pada umumnya, dalam kondisi yang aman dan menyenangkan, tentu tidaklah susah untuk mewujud nyatakan kasih. Namun, pada saat suasana penuh kebencian, kemarahan, kekecewaan, bahkan perseteruan, mampukah kita mengalirkan kasih? Biasanya kasih menjadi luntur manakala orang-orang yang kita kasih itu ternyata menjengkelkan, mengecewakan, melukai, tidak peduli, bahkan acuh pada kita. Padahal kasih adalah identitas diri orang-orang percaya. Itulah sebabnya maka kita semua dipanggil untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi, bahkan dalam segala keadaan, baik di dalam suka maupun duka, susah maupun senang, aman maupun di situasi bahaya, dalam kondisi tenang maupun penuh tantangan. Pertanyaan selanjutnya lalu, bagaimana caranya agar kita mampu mengalirkan kasih kepada sesama, bahkan dunia, terlebih di tengah penderitaan, kesulitan, ancaman, dan tantangan kehidupan seperti saat ini? Untuk menggumuli hal ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan sebagaimana yang disaksikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-21 merupakan bagian dari keseluruhan perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-31 yang menceritakan tentang khotbah perpisahan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Karena sesaat lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid-Nya untuk naik ke surga. Terkhusus perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-21 berisikan tentang nasihat yang sekaligus merupakan penguatan dari Tuhan Yesus kepada para murid-Nya untuk mewujud nyatakan kasih. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 15 yang demikian bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kata kasih dalam ayat 15 ini, bahasa Yunaninya adalah agape. Apa itu agape? Agape merupakan kasih yang sifatnya lahir dari Allah. Kasih yang mau mengorbankan diri sendiri dengan tulus dan tanpa pamrih. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan tanpa syarat dan total serta dalam segala keadaan. Dan apa hakikat kasih itu sebenarnya? Hakikat kasih adalah menuruti atau mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Sebagaimana perkataannya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Panggilan untuk mewujudkan kasih ini tak terbatas dan terus-menerus serta dalam segala kondisi. Itulah sebabnya tentu tidaklah mudah untuk mengalirkan kasih atau menyatakan kasih dalam kehidupan yang konkret, terlebih ketika berhadapan dengan penguasa dunia, yakni kekuatan dan ancaman dari dunia ini. Oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain supaya menyertai para murid selama-lamanya. Kata penolong dalam ayat ini bahasa Yunaninya adalah parakletos, dan menurut William Berkeley, parakletos itu bisa berarti yang pertama, seseorang yang dipanggil datang untuk memberi kesaksian dalam suatu perkara pengadilan untuk kepentingan orang yang dituduh, artinya menjadi saksi. Tetapi mungkin juga dia adalah seorang advokat yang dipanggil untuk membela orang yang tertuduh secara hukum. Yang kedua, seorang ahli yang dipanggil datang untuk dimintakan nasihat dalam situasi yang sulit. Dan yang ketiga, seorang yang dipanggil datang untuk memberi semangat yang baru kepada sekelompok serdadu yang patah semangat dan sedih. Itu artinya bahwa parakletos adalah seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan dan pada saat dibutuhkan, sehingga para murid memperoleh kekuatan, dorongan, semangat, motivasi, dan penghiburan, sehingga mereka akan mampu
mengalirkan kasih kepada Tuhan, sesama, bahkan dunia. Lalu yang berikutnya, siapa yang dimaksud dengan penolong yang lain atau parakletos itu? Dialah roh kebenaran, yang di dalam ayat 26 dipertegas lagi dengan sebutan Roh Kudus, yang menjadi penghibur, sehingga seorang yang patah semangat akan menjadi gagah berani, yang mengalami kesusahan memperoleh kekuatan, bahkan memberi kemampuan dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Dan itulah sebabnya maka jika tanpa pertolongan Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur, dapat dipastikan bahwa para murid tidak akan mampu melakukan segala perintah Tuhan Yesus, yaitu mengalirkan atau mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan konkret yang penuh dengan tantangan dan ancaman dari dunia ini. Karena dunia ini tidak mengenal Allah, sehingga hidupnya masih berkanjang dalam dosa, seperti hidup di dalam pementingan diri sendiri, pencederaan, kebencian, permusuhan, dan sebagainya. Janji Tuhan Yesus akan pemberian Roh Kudus kepada para murid ditegaskan sebagaimana firman-Nya yang demikian, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 18. Penegasan dari Tuhan Yesus kepada para murid ini sekaligus wujud jaminan bahwa para murid tidak akan sendirian, seperti yatim piatu tanpa bapak yang mengayomi atau guru yang mengarahkan. Tetapi penyertaan Tuhan Yesus senantiasa ada dan hadir bagi para murid dalam mengalirkan kasih sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan mereka kepada firman Tuhan di tengah menghadapi penguasa dan kekuatan dunia yang membenci Kristus dan para pengikutnya. Jika para murid mentaati perintah Tuhan Yesus dan melakukannya, berarti para murid mengasihi Tuhan dan akan dikasihi oleh Tuhan, sehingga melalui pertolongan dan pemeliharaannya juga akan dimampukan untuk mengalirkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada dunia. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kita bersama menghayati ibadah Minggu Paskah ke-6, melalui firman Tuhan ini kita dipanggil untuk merasakan kasih Tuhan melalui pertolongan Tuhan di dalam karyanya Roh Kudus, agar dapat mengalirkan kasih kepada Tuhan, sesama, dan dunia. Terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih merebak dalam kehidupan kita, yang membawa dampak adanya korban nyawa, yang menderita sakit karena terpapar virus corona, yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus dirumahkan, yang kesulitan mendapatkan uang dan makan, yang usahanya bangkrut, bahkan ditutup, dan sebagainya. Demikian pula di tengah tantangan dan ancaman dunia yang menekankan tindak kekerasan, kebencian, dan ketidakadilan. Sudahkah kita selaku pengikut Kristus menghadirkan dan mengalirkan kasih secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Selamat merasakan kasih Kristus. Selamat mengalirkan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya juga Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki masa panas dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Kita akan satu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami bersyukur Tuhan bila mana pada hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan berkat yang berlimpahan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami meskipun tidak melalui ibadah persekutuan bersama, namun kami merasakan bahwa kasih karunia Tuhan masih menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami memanjatkan doa-doa syafaat kami kehadiran. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri dan seluruh jajaran. Kiranya Engkau sendiri yang menjadi pemimpin dan menuntun setiap pemimpin bangsa ini untuk lebih bijak, memberikan kesabaran, memberikan kepandaian agar mampu mengatasi segala persoalan yang ada di bangsa. Kami serahkan kehidupan bangsa ini hanya di dalam tangan Tuhan. Engkau lah Tuhan yang menjadi pemimpin kami semua. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi, di seluruh Indonesia, di sinode, GKJ dan seluruh yang senantiasa memohon kepada agar Tuhan memberikan hikmah, memampukan kami untuk menghadapi wabah yang saat ini sedang terjadi di bangsa ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan makin dikuatkan, makin teguh dan makin setia kepada Tuhan. Biarlah murid-murid kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau mampu mengatasi kondisi yang saat ini terjadi. Kami juga berdoa secara khusus bagi gereja GKJ Galuh. Banyak program-program yang terhambat, namun kami percaya Tuhan memberikan kami hikmah, memampukan kami sehingga gereja ini tetap menjalankan misi dan visinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Pendeta Konsulen Bapak Bambang Santoso, berkati calon pendeta Ibu Veronica Ayu Siregar, berkati seluruh majelis dan juga berkati komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat yang ada di Galuh. Engkau memberikan kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan bagi kami semua, agar terus melayani Tuhan dengan berbagai cara dan kondisi yang ada. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pemulihan, yang saat ini merasakan sakit, kelemahan tubuh, seperti Bapak Kakak
seperti Ibu Ija Lumita dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Begitu juga keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran agar mampu merawat dengan penuh kasih. Berkati proses pemanggilan pendeta yang saat ini memasuki tahap pendidikan. Tolong Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menuntun kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami juga hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tentunya setiap perkumpulan keluarga yang ada di GKJ Kaliwungu kami serahkan di dalam anak-anak yang masih dalam tahap sekolah pendidikan karena kondisi yang akhirnya harus belajar di rumah. Tuhan berkati. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami PHK, musibah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, memberikan berkat yang melimpah bagi saudara-saudara kami. Banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, namun kami percaya Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di gereja, mari kita bersama-sama persiapkan tangan kita untuk mengaturkan persembahan. Yang berada di rumah, jemaat yang berada di rumah bisa mempersiapkan secara khusus melalui amplop yang sudah diedarkan di Tuki ataupun kalau misalnya belum ada, mungkin bisa mempersiapkan secara pribadi untuk dapat nanti diserahkan ke dalam gereja melalui majelis yang ada. Sebelum kita menyerahkan persembahan, kami dasari melalui firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 berbunyi, sebab siapakah aku
ini dan siapakah bangsa ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita dengan doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari Sabat ini kami bersama-sama berkumpul melalui ibadah online yang saat ini kami lakukan Tuhan. Dengan ucap syukur kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan kami telah mempersembahkan persembahan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan supaya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan dan kelangsungan gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, dan bagi jemaat yang sudah mempersembahkan kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam kerjaannya, dalam keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang menolak persembahan kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat manfaat-Mu supaya dapat menolak persembahan ini dengan baik dan hanya takut akan Engkau dan selalu bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan berpisah dalam ibadah online yang Tuhan berkati setiap kehidupan kami, dan pertemukan kami kembali dalam ibadah online yang selanjutnya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, suatu saat kami boleh berdiri kembali secara langsung di gereja kami Tuhan. Tuhan yang akan bertindak di setiap permasalahan yang kami hadapi, terkhusus pada saat ini di dalam bangsa kami yang mengalami berbagai permasalahan bencana yang kami alami, yang mana sudah menyebar ke berbagai daerah dan menjadikan kami semakin mungkin sangat terpuruk. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat setiap beban kami, Engkau akan membebaskan setiap pergumulan hidup kami, Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami, Engkau akan membebaskan setiap bencana ini Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Kristus kita satu tetap
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.